Baik semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja nanya Beli Gede. Beli Gede adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan dia ini punya 1 adik perempuan. Dari kecil Beli Gede tinggal di sebuah desa dan keadaan ekonominya ini sangat mapan. Bapaknya Beli Gede ini ternyata bisa dibilang salah satu preman yang cukup ditakuti di luar dan juga di dalam desa. Dari kecil Beli Gede ini bisa melihat warga desa tuh kayak terlalu mencemooh keluarganya. Tapi ketika itu ibunya bilang, selama mereka bisa hidup mapan dan juga tidak kekurangan, Beli Gede sebaiknya tetap menjadi anak yang baik. Nah, menurut Beli Gede juga semeton sebenarnya ya, keluarga dari ibunya ini tidak pernah setuju ketika ibunya menikah dengan bapaknya Beli Gede. Karena dari Trune bapaknya ini memang terkenal pembuat onar dan juga salah satu kepala preman yang sering sekali memalak warga yang berjualan di desa mereka. Ketika Beli Gede ini kelas 6 SD, tiba-tiba bapaknya ini ditemukan meninggal dunia dan kengken kaden unduke. Setelah hari itu ya, keadaan perekonomiannya Beli Gede mulai gonjang-ganjing. Bapaknya Beli Gede ini sebatang kara dan tidak punya saudara. Kakek dan nenek dari bapaknya ini juga sudah meninggal semeton, dan karena itu, setelah bapaknya meninggal, ibunya Beli Gede ini mulai kembali ke rumah bajang. Tapi setelah ibunya ini menyandang status janda mati, keluarga besar dari ibunya tidak terlalu peduli kepada ibunya Beli Gede. Mereka itu sering sekali berkata, makanya kan sudah saya bilang jangan menikah dengan preman seperti itu. Pokoknya semeton, setiap Beli Gede ini mengantarkan ibunya pulang ke rumah bajang, Beli Gede sering sekali mendengar cacian, makian, dan juga sindiran seperti itu. Waktu itu menurut Beli Gede ya, usia ibunya ini masih cukup muda, dan karena ibunya tidak tahan dipergunjingkan di desa, ibunya Beli Gede mengajak Beli Gede dan juga adiknya pergi ke kota untuk merantau, dan waktu itu terpaksa Beli Gede dengan adik perempuannya putus sekolah. Setelah tiba di kota ini semeton, ibunya ini ternyata bisa jahit kebaya. Ibunya ini bekerja di salah satu garmen. 1 tahun kemudian, Beli Gede dengan adiknya ini melanjutkan pendidikan. Waktu berlalu, ibunya Beli Gede banting tulang menyekolahkan Beli Gede dengan adiknya. Dan waktu itu Beli Gede bisa melihat banyak sekali ada orang-orang yang memang mendekati ibunya Beli Gede. Dan bisa dibilang semeton, ibunya Beli Gede ini salah satu primadona di tempat dia bekerja. Beli Gede sering sekali melihat ketika ibunya ini pulang ya, banyak akan ada teman-teman ibunya yang akan melalui ke kos. Dan di antara mereka terlihat juga ada beberapa paman yang mungkin sudah jatuh hati kepada ibunya. Para paman-paman ini yang datang ke rumah sering membawakan makanan dan juga sering memberikan hadiah untuk Beli Gede dan juga adik perempuannya. Ketika itu ya, Beli Gede merasa kehidupannya mulai terangkat kembali. Ibunya ini punya karir yang bagus, dia juga bisa dibilang cukup pintar di sekolah. Adik perempuannya Beli Gede ini juga anak yang baik banget. Pokoknya hidupnya Beli Gede ini tidak pernah lagi semenderita yang dulu. Tapi saat Beli Gede ini baru tamat SMA, dia itu tahu kalau sepertinya ibunya ini mulai serius dengan teman laki-lakinya. Kita sebut saja namanya Pak Dek. Pak Dek ini ternyata salah satu petinggi di tempat ibunya ini bekerja, dan konon katanya ibunya ini sudah berpacaran selama 2 tahun dengan si Pak Dek. Tapi menurut gosip yang didengar oleh si Beli Gede, ternyata Pak Dek ini masih punya istri dan anak. Nah, di sini Beli Gede bingung banget kenapa kok ibunya mau berpacaran dengan seseorang yang masih punya keluarga. Ketika itu bisa dibilang Beli Gede sudah cukup dewasa untuk bertanya kepada ibunya. Lalu ibunya menjelaskan, kalau ibunya tidak berpacaran dengan si Pak Dek, kalau mengandalkan gaji ibunya saja, itu hanya cukup untuk makan dan juga membayar sewa rumah. Ibunya tidak mau nanti Beli Gede ini kekurangan dan juga adiknya. Dan karena itulah, ibunya menjadi simpanan dari si Pak Dek ini. Tapi semeton, ketika itu Beli Gede tuh kayak merasa bersalah gitu loh. Kenapa kok ibunya malah mau diduakan? Yang sebenarnya banyak sekali nak Trune, nak Duda yang mengejar ibunya. Tapi ibunya juga bilang tidak tahu kenapa. Ibunya bilang, itu tuh kayak sudah cinta gitu loh, jadi ya susah sekali sama tahun. Nah, waktu berlalu ya, itu ibunya bilang mungkin dia akan menikah dengan si Pak Dek ini karena ternyata ibunya sudah hamil 1 bulan. Nah, di sini Beli Gede tuh kayak ya gimana gitu loh. Dia dengan adiknya cuma bisa menerima apapun itu keputusan dari ibu mereka. Dan saat itu ya, setelah Beli Gede ini mencari informasi, ternyata Pak Dek ini tidak punya anak laki-laki, dan ternyata juga
Pak D adalah seseorang yang memang berasal dari keluarga berdarah biru dan memang sangat kaya raya. Waktu itu beliau tuh kayak dakdikdukser, dia tuh takut nanti ibunya ini kenapa-napa. Waktu berlalu ibunya akhirnya berhenti bekerja dan juga di rumah saja. Tapi ketika itu ya Pak D ini mulai sangat sering melalui ke kosannya si Beli Gede. Setelah ibunya ini hamil 2 bulan, Pak D memutuskan mencarikan kontrakan yang lebih besar untuk Beli Gede dan juga ibunya. Dan setelah Beli Gede pindah ke kontrakan, dia kayak merasa mulai nyaman ketika dekat dengan si Pak D ini. Adiknya Beli Gede juga merasa sepertinya Pak D ini laki-laki yang baik untuk menjadi ayah tiri mereka. Singkat cerita semetonnya, waktu pun berlalu, akhirnya Beli Gede pun tamat SMA. Saat itu Beli Gede tidak mau melanjutkan pendidikannya karena dia memilih akan membantu adik perempuannya ini agar mendapatkan pendidikan yang maksimal. Dan karena itu Beli Gede dibantu oleh Pak D ini mendapatkan pekerjaan yang sangat bagus. Singkat cerita semeton, akhirnya ibunya si Beli Gede ini melahirkan anak laki-laki tapi belum menikah dengan si Pak D. Dan itulah alasannya ternyata kenapa ya rumah kontrakan yang memang dicarikan oleh Pak D ini berada di sebuah perumahan, tapi lokasinya itu kayak di Bucu dan perumahan ini tuh baru dibuka. Jadi bisa dibayangkan jarang sekali akan ada tetangga. Ibunya juga jarang sekali akan keluar rumah semeton dan hampir tidak punya teman sama sekali. Ketika itu sebenarnya si Beli Gede udah bingung banget, ini kenapa kok ibunya tidak menikah. Sampai suatu ketika saat adik kecilnya ini sudah berumur 1 tahun ya, tiba-tiba kok Beli Gede pulang kerja nih melihat rumahnya itu berantakan sekali semeton. Sepertinya ada pertengkaran kecil. Dan ketika itu dia melihat adik-kadek dengan ibunya sudah tergeletak pingsan di ruang tamu dengan keadaan wajah yang babak belur. Karena Beli Gede saking takutnya, dia pun berteriak membangunkan adik dan ibunya. Dan setelah mereka bangun, mereka menangis dan juga meminta Beli Gede untuk menutup pintu. Ketika itu semua Beli Gede langsung menangis, ini kenapa dengan adik dan juga ibunya. Dan saat itu, kok Beli Gede tidak melihat adik Komang dimanapun? Nah, Beli Gede pelan-pelan bertanya kepada ibu dan adiknya, ini tuh ada apa? Menurut adik-kadek ya, sekitar 2 jam yang lalu, ada seorang wanita yang datang dengan orang-orang yang berbadan besar, menanyakan di mana Pak Dek. Kemudian, si wanita ini langsung mengKDRT adiknya Beli Gede dengan ibunya Beli Gede, lalu mengambil adik Komang karena konon katanya wanita ini adalah istri sah dari Pak Dek. Boom! Kok gini? Waktu itu Beli Gede kaget sekali. Dia tuh langsung tai kepolo kenapa kok ibunya diperlakukan seperti itu. Setelah itu semeton si Beli Gede mengantarkan ibu dan juga adik perempuannya ini pergi ke dokter terdekat. Dan waktu itu sebenarnya Beli Gede ingin lapor polisi karena ibunya di KDRT seperti itu. Tapi ibunya bilang, sudah abaikan saja. Toh ini memang resiko ibu menjadi istri simpanannya si Pak Dek. Berkali-kali Beli Gede mendesak ibunya untuk melapor ke polisi, tapi ibunya tidak mau karena dia tidak mau nanti kalau ini dilaporkan ya, istri sah dari Pak Dek ini punya kecer, punya kedudukan yang sangat tinggi, jauh sekali dari ibunya. Dan ibunya tidak mau kalau ini akan berimbas kepada Beli Gede dan juga kepada si adik-kadek. Dan karena ini semeton, dengan terpaksa Beli Gede hanya bisa merawat ibu dan juga adik perempuannya di rumah. Waktu pun berlalu semeton setelah kejadian itu, berminggu-minggu Pak Dek tidak ada datang menemui ibunya Beli Gede. Dan ketika itu Beli Gede benar-benar tai kepolo. Kenapa hanya ibunya saja yang disalahkan dan kenapa kok Pak Dek tidak ada datang ke sana? Sampai suatu ketika, ibunya ini mendapatkan kabar kalau orang tuanya meninggal dunia berbarengan dalam keadaan sakit. Mau tidak mau semeton, ibunya Beli Gede pun pulang kampung. Setelah ibunya ini pulang kampung, dia benar-benar melihat ternyata memang benar kakek dan neneknya Beli Gede ini meninggal dunia. Dan memang ya, kakek dan neneknya Beli Gede ini berasal dari keluarga yang cukup mapan. Sebelum kakek dan neneknya ini meninggal dunia, konon katanya kakak-kakak si ibu ini sudah dibesenkan kalau ibunya Beli Gede ini mendapatkan warisan tanah yang memang sudah ada perkebunan dan juga sudah ada rumah di sana. Itu sampai-sampai sudah ditulis hitam di atas putih. Jadi ternyata selama ibunya ini tidak pernah pulang kampung selama bertahun-tahun itu,
kakek dan neneknya tetap semeton merindukan ibunya. Tapi mungkin karena kakak-kakaknya si ibu kandungnya Beli Gede ini tidak suka karena ibunya menyandang status janda mati seperti itu, makanya kakek dan neneknya tidak menghubungi si ibu. Dan karena itu semeton ibunya menangis selama berhari-hari. Dan ternyata juga ya, orang-orang di kampung tahu kalau ibunya sudah pernah melahirkan tapi belum pernah menikah. Wih semeton, waktu itu Beli Gede stres banget memikirkan ini kenapa kok bisa orang-orang tahu. Kakek dan neneknya Beli Gede ini meninggal ya, 5 hari kemudian kan langsung diaben. Waktu itu Beli Gede mendengar gosip dari warga kalau sepertinya istri sah dari Pak Kade ini berasal dari desa tetangga. Dan Pak Kade ini ternyata dulu teman baik dari bapaknya si Beli Gede. Jadi orang-orang bisa tahu perselingkuhan ibunya Beli Gede ya sepertinya karena istri sahnya si Pak De ini menceritakan apapun itu yang sudah terjadi. Waktu itu semeton ibunya terlihat sangat frustasi mendengar gunjingan-gunjingan dari warga sekitar. Setelah itu akhirnya Kengken kada nunduk ya. Setelah pengabenan kakek dan neneknya selesai, tiba-tiba ibunya bilang akan tinggal di kampung, hidup di kampung dan juga akan tinggal di rumah warisan yang memang dia dapatkan dari orang tuanya. Berkali-kali Beli Gede mencegah itu semua karena dia tidak mau tinggal di kampung, tapi ibunya bilang, kalau memang Beli Gede masih ingin tinggal di rumah kontrakan ya silakan, nanti ibunya akan mengirimkan uang pendidikan adik-adik dari kampung saja. Berkali-kali semua tahun Beli Gede bertengkar dengan ibunya, kenapa kok ibunya malah memilih tinggal di kampung. Tapi karena waktu itu Beli Gede merasa kasihan juga kepada ibunya, dia pun mengiyakan dan akhirnya Beli Gede tetap mengontrak di kota dan ibunya tinggal di desa di rumah warisan yang memang didapatkan dari kakek dan neneknya. Waktu pun berlalu sebetulnya akhirnya adik-adik dan juga Beli Gede ini sudah bisa hidup lebih layak di kota dan tetap pulang sebulan sekali atau 2 kali untuk menengok ibu mereka. Tapi setiap Beli Gede pulang kok Beli Gede melihat ibunya makin kurus dan sepertinya ada banyak sekali beban di pundaknya. Sampai suatu hari semeton di tahun 2018, waktu itu dekat-dekat Hari Raya Galungan. H-3 sebelum Galungan ya, Beli Gede sudah akan merencanakan pulang kampung dengan adik-adik karena ingin menghabiskan waktu dengan ibunya. Tapi belum Beli Gede tiba di rumah, kok dia melihat banyak sekali ada warga yang pergi ke sebuah tempat. Dan ketika itu Beli Gede masih ada di perbatasan desa, masih mampir untuk membeli kopi dengan si adik-adik. Nah, waktu itu Beli Gede tuh heran kenapa kok warga nih kayak terburu-buru sekali pergi ke sebuah tempat. Dan ketika itu, salah satu pamannya Beli Gede ini kayak melihat Beli Gede sedang santai minum kopi dengan si adik-adik di warung. Si paman ini bilang kalau ibunya ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di kebun belakang rumahnya. Boom. Kok gini? Waktu itu Beli Gede terasa seperti disambar geledek semeton. Kok bisa-bisanya Beli Gede tanpa babi bu langsung membonceng adik-adik pulang ke rumah dan ternyata benar. Mayat ibunya sudah dibaringkan di ruang tamu dengan keadaan sudah bersih dan juga sudah ada banyak sekali banten. Dan ternyata ibunya ditemukan sudah meninggal dunia dalam keadaan gantung diri tadi pagi sekitar jam 7 dan ditemukan oleh bibi istri dari pamannya. Wih, di sana Beli Gede dia bilang dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata betapa hancur hatinya semeton dan kenapa kok ibunya putus asa. Saat itu Beli Gede menangis memeluk mayat ibunya dengan adik-adik. Nah, setelah itu semetonnya 3 hari kemudian ibunya ini akan dikubur karena memang tidak ada duase di hari-hari sebelumnya. Setiap hari semeton Beli Gede akan mengelap badan ibunya. Dan ketika Beli Gede mengelap badan ibunya kok seperti ada yang aneh. Di badan ibunya ini seperti banyak sekali ada bekas luka lebam. Dan di punggung ibunya terlihat seperti ada bekas cambukan. Di sini Beli Gede heran banget, ini tuh ada apa? Kenapa di badan ibunya ada bekas luka seperti itu? Beli Gede bertanya kepada tetangga terdekat, pernah nggak sih melihat atau mungkin mendengar ibunya bertengkar dengan siapapun? Tapi warga desa bilang mereka tidak pernah melihat ibunya ini ada masalah dengan siapapun karena ternyata setelah pulang kampung itu ya ibunya ini berbaur dengan sangat baik dengan tetangga. Dan otomatis gosip-gosip
gosip yang memberayangi dia tentang perselingkuhannya dengan si Pak Dek mulai hilang teman-teman. Dia sudah bertanya ke sana ke sini tentang kehidupan ibunya di kampung, tapi tidak ada yang aneh dan juga mencurigakan. Hampir semua bilang ibunya ini ibu yang sangat baik, ramah, dan juga sering sekali membantu tetangga. Bahkan tidak jarang teman-teman, ibunya ini akan menyumbang ke rumah warga yang mungkin ada kematian, pernikahan, bahkan ada kelahiran anak kecil. Waktu itu Bli Gede bingung banget, ini tuh ada apa. Setelah ibunya ini dikubur ya, Bli Gede sempat 1 minggu tinggal di rumah ibunya ini untuk mengenang kebersamaan mereka dulu. Di sana teman-teman, Bli Gede bingung banget gitu loh. Setelah kehidupannya mulai terangkat, kok bisa-bisanya terjadi lagi dan lagi hal seperti ini. Bli Gede terpaksa harus hidup berdua saja dengan adik-adik. Setelah Bli Gede ini menguburkan ibunya, dia itu kan mulai membersihkan rumah karena akan kembali merantau ke kota. Setelah Bli Gede ini memeriksa barang-barang ibunya, ternyata di lemari kamar ibunya banyak sekali ada perhiasan, uang cash, dan juga banyak ada kamen songket. Di sana juga ada surat semeton. Kalau sepertinya perhiasan dan juga kamen songket ini diberikan untuk Bli Gede dan juga untuk adik-adik. Di surat itu juga ada pesan untuk Bli Gede, tolong jaga adik-adik. Dan kalau nanti Bli Gede menikah, Bli Gede bisa menjual sebagian dari emas dan juga kamen songket ini untuk biaya pernikahan. Ternyata semeton, ibunya bekerja keras di kampung untuk memberikan yang terbaik untuk Bli Gede dan juga adik-adik. Semua uang bulanan yang memang diberikan oleh Bli Gede dan juga adik-adik selalu ditabung dan juga dibelikan perhiasan sampai ibunya punya emas sebanyak itu. Ibunya tidak pernah berpoya-poya, tapi ibunya merasa makin hari makin kesepian. Kalau dia bilang kepada Bli Gede dan juga adik-adik, dia tidak mau nanti Bli Gede dan juga adik-adik akan merasa terbebani. Dan suratnya hanya sampai di sana. Membaca surat ini, Bli Gede menangis, betul. Kenapa ibunya tidak pernah bilang kalau dia kesepian gitu loh. Dan kalaupun ibunya bilang, Bli Gede mau kok tinggal di kampung dan juga bekerja di kampung dengan ibunya. Di sini Bli Gede merasa sangat bersalah. Dan Bli Gede tidak menyangka ibunya bisa punya emas dan juga kamen songket sebanyak itu. Beberapa bulan berlalu, tahun akhirnya Bli Gede pun mulai tinggal di kampung. Di rumah warisan ibunya ini dengan adik-adik. Bli Gede dengan adik-adik ini membuka sebuah toko. Sekarang Bli Gede hidup sangat mapan dengan anak dan istrinya di rumah warisan dari orang tuanya. Semua perhiasan dan juga kamen songket peninggalan dari ibunya tidak pernah dijual oleh Bli Gede dan sebagian sudah diberikan kepada adik-adik. Inilah cerita dari Bli Gede tentang betapa sulit hidup yang dia lewati dari kecil sampai menikah, teman-teman. Menurut Bli Gede, dia tuh masih sangat penasaran kenapa kok di mayat ibunya banyak sekali ada bekas luka cambukan dan juga luka lebam. Dia tuh kayak penasaran banget ada apa gitu loh. Nah, sebelumnya untuk Bli Gede sukses sekali untuk ceritanya dan juga untuk teman-teman bagaimana? Kalian punya nggak sih pemikiran-pemikiran yang mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kenapa kok ibunya bisa memutuskan untuk ganti yang padahal waktu itu kondisi keuangan dan juga keluarganya baik-baik saja. Dan dari mana datangnya luka lebam dan juga luka cambukan di punggung ibunya? Komen teman-teman, komen. Untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai selesai, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.